Halo, selamat siang para pecinta motovlog Padang. Siang ini Kota Padang cukup cerah, walaupun tadi adapun tujuan kita pada hari ini yaitu sekarang kita berada di kawasan Pulau Karam, yaitu Kota Padang. Adapun di sini kebanyakan adalah perumahan-perumahan dari warga Kota Padang yang etnis Tionghoa atau etnis Cina. Nah, karena apa? Karena seperti video vlog kita sebelumnya, pembahasan kita tentang etnis, bahwa Kota Padang awalnya adalah Gani adalah daerah pesisir pelabuhan, daerah perdagangan yang dihuni oleh para pedagang kapal yang ada di dunia ini, mulai dari Nias, Portugis, Bugis, Tamil, Asia Timur, Eropa. Nah, di depan ini kita akan melihat pelabuhan lama, yaitu Pelabuhan Muara. Pelabuhan Muara adalah pelabuhan tua yang dulu menjadi pusat Kota Padang. Karena terbukti dari kiri kanan bisa kita lihat ada ornamen gedung tua kota yang bernuansa Belanda. Namun pada saat ini Pelabuhan Muara dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Padang hanyalah sebagai pelabuhan tempat transportasi Padang, Mentawai, dan kota-kota kepulauan seperti Nias, Enggano, dan ke Aceh juga bisa lewat hal ini. Tapi kebanyakan ini dia Pelabuhan Muara sangat ramai dengan aktivitas bongkar muat menuju Muara. Lanjut ke mengenai posisi Kota Padang. Ini kawasan Muara. Seperti biasa, seperti di Jakarta, kita kenal sebagai Sunda Kelapa atau Tanjung Priuk. Ya, sama. Di sini tidak ada pembongkar muat, hanya dengan manual, dengan tidak ada menggunakan mesin seperti di Teluk Bayur. Nah, lanjut lagi, kita sudah sampai di kawasan Pantai Padang yang akan kita review hari ini. Di sebelah kanan yaitu LP Muaro, Lembaga Permasyarakatan Rutan Muaro Padang, yaitu rutan kelas 2 yang dimana isinya di dalam yaitu para pelaku kriminal, terutama pencurian, perampokan, pembunuhan ya di sini. Di sini sebelah kanan kita yaitu Vihara Buddha berdampingan dengan Masjid Al-Hakim, masjid baru bangun dan juga merupakan tempat venue MCQ kemarin. Dan ini dia, kita menyusuri pesisir pantai Kota Padang. Pantai Kota Padang sering disebut
oleh warga Kota Padang, yaitu dengan istilah Taplau. Taplau artinya yaitu kependekan Tepi Laut, gitu, tepi laut. Nah, keberadaan Taplau sendiri saat ini sangat bagus, sangat cantik dibanding sebelum-sebelumnya. Sudah ada destinasi jalan kaki rapi dan tidak semeraut lagi, dan juga didukung dengan fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintahan Kota Padang. Nah, di atas ini bangunan yang menjorok ke dalam ini yaitu Dinas Kebudayaan dengan konsep ramah tahan terhadap tsunami. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena dari tampilan saja melanjut ke arah ke laut, karena dapat memecah ombak apabila terjadi tsunami besar nantinya di Kota Padang. Balik ke pesisir Taplau, kita masuk ke daerah Purus, masih di kawasan Taplau. Daerah Purus ini yaitu daerah yang dihuni oleh masyarakat asli Kota Padang. Rata-rata di sini pencahariannya adalah nelayan. Uniknya di pantai Kota Padang ini dengan pantai-pantai yang ada di daerah-daerah lain, yaitu ombaknya. Ombak di Purus ini juga terkenal ganas, terkenal besar, karena langsung berhadapan dengan Samudra Hindia atau Samudra Indonesia. Dan biasanya kontur karakter pesisir pantai Padang ini sangat berombak besar dan juga abrasi. Dahulu saya waktu tahun 90-an, bibir pantai ini sangat jauh di ujung sana, dan sekarang sudah di tahun 2000-an sudah mulai mendekat ke sini, karena memang dipungkiri, nggak bisa dipungkiri bahwa abrasi menghabiskan pesisir barat Pulau Sumatera, termasuk daerah Bengkulu, daerah Aceh juga, dan masih di Bolga sana, di Medan. Daerah Taplau ini banyak dijadikan para wisatawan sebagai tempat wisata pantai, karena pantai di sini bersih dan juga hemat tanpa ada biaya masuk. Dan juga di sini di Taplau ini juga ada penjual-penjual dan juga rumah makan seafood. Nah, ini di sini ada yang namanya pasar ikan. Pasar ikan ini yaitu pasar nelayan, langsung ikannya segar dari tangkapan nelayan Purus. Nah, ini los-los ikan yang sangat banyak dikunjungi oleh masyarakat untuk mendapatkan macam-macam ikan yang segar. Masuk lagi ke kawasan jalur 2 Tapi Laut. Ini adalah kawasan sentral pusat pariwisata Kota Padang yang sangat terkenal. Nah, di sini contohnya ini tulisan nama Kota Padang, banyak dijadikan ikon landmark Kota Padang, dan bisa kita lihat cukup cantik. Di
tidak kalah dengan pantai-pantai yang ada di daerah lain, termasuk pantai Kata yang ada di Bali. Namun sayangnya itu kurang adanya keseriusan pengelolaan pariwisata, jadi tidak maksimal gitu. Tidak maksimalnya pembangunan ini juga tidak bisa disalahkan dari pemerintah semata, juga dukungan dan support dari masyarakat sekitar. Dan uniknya di Kota Padang, atau di Mangkurat Minang ini, masalah pembebasan lahan dinilai sangat susah karena itu melibatkan suku. Makanya juga menjadi faktor penghambat berkembangnya bisnis resort dan hotelan di Kota Padang. Di depan adalah Tugu Perdamaian Merpati yang menyimbolkan perdamaian di seluruh dunia. Dihadiri semua berbagai macam negara dan menandatangani perdamaian sebagai kebebasan hak segala bangsa. Masih di kawasan Purus, kita akan mencoba ke depan, yaitu jembatan baru, Jembatan Pangeran yang baru dibuat, yang rencananya ini jalan ini akan terus menyelusuri pesisir barat Pantai Padang hingga ke Bandara Internasional Minangkabau. Pantai ini, jembatan ini sangat lucu sekali. Kenapa bilang lucu? Karena ada jembatan di atas pantai, tapi di bawahnya tidak ada laut. Karena sesuatu dan lain hal, pantai ini alasan pembangunan saya lihat di sana di bawah ini. Cukup lucu. Saya sebenarnya tahu apanya ini, ada sejarahnya, ada ceritanya. Mungkin masyarakat Padang tahu dengan cerita kenapa dibangun jembatan ini, tapi saya di sini nggak terlalu banyak komentar dulu. Silakan kalian bisa menilai sendiri keberadaan hotel ini, keberadaan pantai ini, dan keberadaan jembatan ini. Nah, itu aja cluenya. Saya nggak mau berbicara banyak. Oke, sekian dulu perjalanan kita sepanjang pesisir barat Pantai Padang alias Paklau. Sampai jumpa di motovlog kita selanjutnya, dan jangan lupa bantuannya untuk komen, share, like, dan subscribe channel saya untuk mendukung saya untuk membuat konten-konten yang bermanfaat lagi selanjutnya. Sampai jumpa di motovlog selanjutnya dengan berbagai cerita yang ada. See you.